Selamat datang kembali di Kopi Jowo Channel, tempat kita berbagi cerita, pengetahuan, dan inspirasi. Pada segmen Kisah dan Hikmah kali ini, kita tidak hanya mendengar kisah-kisah masa lalu, tetapi juga menggali hikmah dan pesan moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan secangkir kopi hangat, dan mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Kisah Nabi Nuh, pengingat kehidupan dan kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Jowo. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah. Kali ini kita akan mengupas kisah Nabi Nuh yang penuh dengan pelajaran hidup. Dari perjalanan panjangnya sebagai nabi hingga peristiwa besar yang mengubah seluruh tatanan kehidupan di dunia. Yuk, mari kita mulai. Nasab Nabi Nuh, keturunan yang mulia. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang memiliki nasab yang sangat mulia. Beliau adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ayahnya bernama Lamekh dan kakeknya adalah Methusalah yang dikenal dengan usianya yang panjang banget. Dalam Al-Quran, meskipun nasab beliau tidak dijelaskan panjang lebar, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh berasal dari keluarga yang sangat baik dan memiliki keimanan yang kuat. Nabi Nuh diutus oleh Allah pada suatu zaman ketika umat manusia sudah sangat rusak. Banyak yang sudah menyembah berhala dan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi Nuh diberikan tugas untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali menyembah Allah saja. Turunnya wahyu untuk membangun bahtera. Setelah Nabi Nuh berdakwah selama bertahun-tahun, banyak yang menolaknya. Bahkan mereka mengejek Nuh dan dakwahnya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang dikenal dengan nama Bahtera, karena suatu bencana besar akan datang, yaitu banjir besar yang akan menghancurkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Allah berfirman dalam surah Hud Studio, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk kami, dan janganlah kamu dekati aku dalam perkara orang-orang yang zalim itu, karena mereka pasti ditenggelamkan." Wahyu ini datang setelah umat Nuh terus-menerus menolak ajaran Allah. Meskipun dihadapkan pada penolakan, Nuh tetap semangat menjalankan perintah Allah untuk membuat kapal dan menyelamatkan umat yang beriman. Siapa yang membantu membangun kapal dan dari mana kayunya? Membangun kapal sebesar itu tentu bukan hal yang mudah. Tapi Nabi Nuh tidak sendirian. Anak-anaknya seperti Sam, Ham, dan Yafish ikut membantu. Mereka juga orang-orang yang beriman. Namun, anak Nabi Nuh yang lain yang bernama Kan'an justru menentang dan memilih untuk tetap mengikuti kaumnya yang kafir. Lalu tentang kayu untuk kapal. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah memberitahu Nuh tentang jenis kayu yang harus digunakan untuk kapal, yaitu kayu yang kuat dan tahan lama. Kayu ini diyakini sangat kokoh, bahkan untuk menghadapi gelombang besar yang akan datang. Selama proses pembangunan kapal, orang-orang yang tidak beriman terus mengejek Nuh, bertanya-tanya kenapa dia membangun kapal di tempat yang jauh dari laut. Tapi Nuh tetap sabar dan melanjutkan pekerjaannya dengan penuh ketekunan. Siapa yang taat dan siapa yang membangkang? Meski Nabi Nuh terus-menerus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, sebagian besar dari mereka tetap menolak. Pemimpin-pemimpin kafir dan orang-orang kaya yang merasa nyaman dengan kehidupan mereka tidak mau mendengarkan seruan Nuh. Mereka merasa bahwa apa yang Nuh sampaikan tidak sesuai dengan kehendak mereka. Namun, ada juga sebagian orang yang taat dan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka adalah sedikit sekali orang yang beriman di antara banyaknya umat yang kafir. Anak-anak Nabi Nuh yang beriman seperti Sam dan Ham turut membantu dalam pembangunan kapal. Tapi sayangnya, Kan'an, anak Nabi Nuh yang lain, tetap memilih untuk tetap berada di pihak orang-orang kafir
dan akhirnya tenggelam dalam banjir besar. Kehidupan setelah kapal mendarat. Setelah banjir besar itu terjadi, kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat di Gunung Judi, sebuah tempat yang aman. Semua orang yang beriman bersama Nabi Nuh selamat, dan mereka mulai hidup kembali setelah banjir yang menghancurkan umat yang kafir. Kehidupan baru dimulai dari Nabi Nuh dan para pengikutnya. Setelah itu, anak-anak Nabi Nuh seperti Sam, Ham, dan Yafis menjadi leluhur dari bangsa-bangsa yang ada sekarang. Mereka melanjutkan kehidupan dengan penuh harapan dan menjadi fondasi bagi peradaban manusia yang baru. Perjalanan kehidupan manusia setelah banjir besar ini merupakan babak baru yang lebih baik. 6. Riset kehidupan di bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh tidak hanya menghapus umat manusia yang kafir, tetapi juga menjadi cara Allah untuk mereset seluruh kehidupan di bumi. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang tidak ikut dalam kapal Nabi Nuh ikut dihancurkan. Ini adalah cara Allah untuk membersihkan bumi dari kerusakan yang telah dilakukan umat manusia sebelumnya. Namun, Allah menyelamatkan pasangan-pasangan hewan dan tumbuhan yang ada di kapal. Ini seperti sebuah permulaan baru, tempat di mana kehidupan bisa berkembang lagi dengan lebih baik. Setelah banjir, kehidupan di dunia dimulai lagi, dengan manusia yang beriman dan hewan-hewan yang ada di kapal. Bisa dibilang, peristiwa ini merupakan riset ulang dunia. Sebuah kesempatan bagi umat manusia untuk memperbaiki diri dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kehidupan manusia yang baru dimulai dengan keberkahan dan harapan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita untuk beriman, bersabar, dan tidak putus asa meskipun menghadapi penolakan. Meskipun tugasnya sangat berat, Nabi Nuh tetap taat menjalankan perintah Allah. Kisah beliau juga mengingatkan kita akan pentingnya kehidupan baru yang lebih baik, dan bahwa Allah selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kisah Nabi Nuh ini bisa memberi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir segmen kisah dan hikmah kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update segmen menarik lainnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Jowo.